soal gimana sih praktik komunikasi di dunia NGO internasional, khususnya di ASB, yang fokus banget sama yang namanya isu-isu inklusif, disabilitas, dan kebencanaan. Tapi kenapa sih hari ini kita bahas tentang ASB? Yes, karena komunikasi di NGO itu beda banget guys kalau misal kalian tahu. Jadi komunikasi di industri itu benar-benar beda banget sama komunikasi yang ada di industri komersial. Di sini komunikasi bukan cuma soal promosi, tapi tentang bagaimana sih pesan bisa berdampak membangun, kemudian dari membangun kesadaran juga, dan juga mendorong perubahan sosial. Jadi tanpa lama-lama lagi, yuk! ASB itu sendiri adalah NGO yang berasal dari Jerman yang udah masuk ke Indonesia sejak gempa Jogja pada tahun 2006. Jadi fokusnya ASB ini ada 4 guys, ada 4 bidang. Jadi yang pertama ada pengurangan risiko bencana, kemudian yang kedua ada pemberdayaan sosial ekonomi, dan ketiga ada respon kemanusiaan, dan yang keempat ada climate change. Nah, dari visinya aja udah jelas. Jadi si ASB ini bikin masyarakat yang inklusif, berdaya, dan juga tangguh. Nah, kalau dari misinya sendiri aja udah simple, tapi dalamnya ini penuh makna. Nah, maknanya ini apa aja sih? Maknanya ini ada 3 poin. Yang pertama, memperkuat kapasitas individu dan masyarakat. Kedua, ada meningkatkan partisipasi yang berarti. Ini lebih ke khususnya untuk teman-teman yang disabilitas. Kemudian yang ketiga, ngebantu masyarakat yang lebih ngadepin resiko bencana dengan cara inklusif. Nah, jadi menurut Rafael sendiri kira-kira apa sih nilai-nilai yang udah dipegang teguh sama LSM ini? Oke, kalau nilai-nilai terutama ada satu yang paling penting, inklusif. Kenapa? Karena dari ASB sendiri fokusnya itu untuk mengajak teman-teman kita yang disabilitas dan yang rentan. Jadi nggak cuma orang yang tua atau perempuan, tapi semuanya itu benar-benar diajak dan mereka memiliki makna di setiap lipatan mereka. Jadi nggak cuma sekedar sebagai objek saja. Nah, dari pembicaraan yang tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ASB sendiri ini nggak kerja sendiri loh guys. Mereka itu punya kerjasama. Nah, yang pertama itu ada pemerintah. Dan pemerintah sendiri itu lewat Kemendagri buat izin operasional, terus sama BNPB, sama BPDB. Kemudian itu tuh buat isu-isu kebencanaan. Kemudian yang kedua ada LSM lokal. Jadi LSM ASB ini mempunyai kerjasama pada LSM lokal itu untuk bebarengan implementasi dalam programnya mereka sendiri. Kemudian yang ketiga ada donor internasional. Jadi donor internasional ini yang ngedanain program-program mereka. Kemudian yang keempat ada komunitas disabilitas. Jadi ASB ini udah jelas dari visi-misinya mereka. Itu mengedepankan komunitas yang disabilitas. Jadi ini sebagai mitra utama untuk memastikan programnya relevan dan juga benar-benar inklusif. BTW tadi kan udah ngomongin soal nilai-nilai kan ya guys. Kira-kira apa sih dari segi komunikasinya itu pasti ada tim yang benar-benar ada di balik layar. Kira-kira itu apa ya? Atau bagaimana? Dari Aiko sendiri deh. Nah, kalau ngomongin tentang komunikasi sendiri nih, di ASB tuh mereka punya tim komunikasi yang keren banget lah pokoknya. Mereka mostly diisi oleh anak muda, Gen Z, jadi approach-nya tuh lebih fresh, kreatif, dan bervariasi gitu. Nah, pengen nambahin nih Kak, kami di ASB, kami itu membuat konten-konten juga inklusif, termasuk untuk teman-teman disabilitas. Di konten-konten kami menyediakan subtitle dan juga interpreter bahasa isyarat. Jadi tidak ada tuh kata tidak bisa akses, semua kalangan, termasuk teman-teman kita yang disabilitas, bisa mengakses konten-konten kita. Nah, ngomong-ngomong soal regulasi, kira-kira bagaimana sih regulasi dari ASB sendiri? Nah, kalau kita berbicara tentang regulasi ini, ASB itu sangat harus memerhatikan kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Karena ada MOU yang harus selalu diperbarui oleh ASB untuk tetap beroperasi selama 3 tahun sekali. Oh ya, dan tentunya kita sendiri juga harus mengikuti beberapa peraturan seperti
peraturan BNPB, BPPD, serta mengikuti pedoman CRPD. Dan tentunya kita juga harus menjunjung tinggi etika komunikasi yang dimana kita sama sekali nggak boleh mengeksploitasi citra teman-teman disabilitas nih. Jadi contohnya nih, kita nggak boleh menampilkan foto teman-teman disabilitas yang mungkin sedang meminta-minta, itu tidak boleh kita tampilkan sama sekali karena itu akan merendahkan teman-teman disabilitas, bukannya malah membantu seperti itu. Wah, kalau dari pembicaraan teman-teman ini benar-benar kompleks banget ya. Kira-kira boleh nggak coba dipetakan biar teman-teman yang nonton ini bisa paham gitu? Oke, ada. Kebetulan kalau ngomong komunikasi jelas ada. Karena NGO atau LSM ASB ini memang kan sering bersinggungan dengan pihak-pihak luar atau dari dalam sendiri. Tapi ini kita bagi jadi dua aja biar lebih mudah ya. Yang pertama ada internal. Internal itu ya antar divisi seperti program, seperti finance, HR atau human resource, dan kemudian ada dari komunikasi juga. Lalu untuk yang bidang di luarnya seperti eksternal itu ada NGO lain, ada pemerintah juga, terus ada media, ada donor internasional dan penerima manfaat bantuan, dan mereka semua ini equally penting, jadi semuanya sama-sama penting. Komunikasi kita mostly online, jadi ketemuan lewat Zoom atau kalau kirim folder atau dokumen itu lewat email atau chat WhatsApp. Tapi walaupun mostly online, kami juga sering melakukan pertemuan secara offline, dan itu berperiode atau sekali-sekali mungkin sebulan atau dalam 2 bulan, dan itu biasanya ngebahas hal-hal yang krusial atau urgent. Dan ada alasan juga kenapa kita sering melakukan pertemuan online, karena kan NGO kami ASB sendiri kan berbasis di Jerman, namun di Indonesia cuma punya satu kantor, yaitu di Yogyakarta. Sedangkan ketika bencana itu kita harus keliling ke seluruh Indonesia. Seperti baru-baru ini ada beberapa staf yang kami kirim ke Lampung, ada beberapa yang kita kirim ke Sulawesi. Oleh karena itu bagi mereka yang di lapangan itu kan lama kerjanya, jadi kita harus mau nggak mau ketemu lewat Zoom atau lewat WA atau lewat email gitu. Wow, berarti ini kayak benar-benar lumayan kompleks gitu ya guys. Jadi di LSM kalian ini benar-benar mantep banget. Tapi tunggu dulu ya teman-teman, kalian jangan pusing-pusing dulu, karena di LSM ini, di ASB sendiri pasti ada yang namanya peluang-peluang yang lumayan gede banget. Karena kan ini memang base-nya itu udah mantep banget. Jadi mungkin bisa deh dijelasin apa aja peluang, terus siapa tahu ada tantangannya yang lumayan wow gitu. Boleh? Oke, kalau bicara tentang peluang tadi, sebenarnya peluang untuk LSM kita ini cukup besar karena kita termasuk pionir di Indonesia yang memulai mengangkat isu disabilitas ke dalam ranah bencana alam dan climate change, di mana itu sangat jarang di Indonesia. Tapi itu peluangnya. Tapi di balik peluang kan pasti ada tantangan. Betul. ASB sendiri tuh juga punya beberapa tantangan, yakni dari pemerintah. Seandainya pemerintah nyabut izin atau enggak nurunin izin ke ASB, ya kita nggak bisa turun, kita nggak bisa langsung sembrono ke satu tempat atau ke satu daerah. Oh iya bener juga tuh. Jadi inget banget waktu Presiden Amerika Donald Trump itu banyak menarik donor-donornya. Jadi kita sendiri ASB cukup kesulitan untuk mencari donatur internasional ya, terutama karena banyak sekali di-cut di situ. Ya juga mungkin kalau di sisi lain ASB ini juga memang juga menggunakan media sosial, yang dimana emang ini adalah merupakan suatu penyesuaian, yang dimana mungkin kalau misalnya emang kita ingin menggait untuk anak muda yang mungkin Gen Z seperti itu, kita mungkin bakal biasanya dengan lebih fun aja, dimana kita mungkin bakal memberikan informasi yang melalui IG atau websitenya. Kalau misalnya kita memang mungkin lebih formal, kami bakal menggunakan email yang dimana itu lebih khusus kepada pemerintah. Wow, tuh kan guys. Jadi nggak cuma ada tantangan yang lumayan wow, tapi ada juga peluang-peluang yang sangat besar yang dimiliki sama LSM ASB ini. Dan oke teman-teman, mungkin segini dulu ngobrol-ngobrol santai dari teman-teman ASB kali ini. Dan
See you teman-teman, dadah.